山田さん聞いてます？お客様おもてなし。 Seorang pembantu yang selalu berhayal untuk menjadi orang kaya tak sengaja menemukan alat untuk menghipnotis di sebuah gudang rumah bosnya. Dia pun kemudian mempelajari alat hipnotis itu dan menggunakannya untuk hal-hal yang tidak baik. Kali ini kita akan merangkum sebuah film Jepang yang kode vouchernya sudah diselipin di dalam video. Buat kalian yang suka dengan film-film berbau hipnotis, ayo tonton video ini. Film akan dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita, kita sebut saja namanya dengan nama Nina, yang sedang membuat pohon Natal di rumah bosnya. Di sana ceritanya Nina bekerja sebagai pembantu dan mendapatkan tugas untuk membuat pohon Natal. Nina bekerja tak sendiri, dia ditemani sama temannya yang bernama Bekti. Kemudian saat Bekti memasang bintang di ujung pohon Natal, tiba-tiba tangannya tergores hingga membuatnya terluka. Dengan sangat lembut, Nina pun mengobati luka Bekti dan memasangkan sebuah plester di tangannya. Nina pun tersenyum dan mengatakan agar Bekti harus selalu hati-hati dalam melakukan pekerjaan. Melihat hal itu, Bekti pun merasa kalau Nina ini sangat perhatian padanya. Scene pun kemudian berganti dengan memperlihatkan bos pemilik rumah yang akan pulang dari kantornya. Sesampainya di rumah, dia pun disambut oleh Nina. Saat bosnya masuk, terlihat anak si bos memberikan hadiah Natal kepada Nina. Melihat hal itu, Bekti pun sepertinya agak cemburu karena kedekatan Nina dengan tuan mudanya. Scene pun kemudian memperlihatkan keluarga besar bosnya yang saat itu sedang makan malam. Nina yang melayani mereka terlihat sangat ramah dan sopan. Bekti pun yang melihat hal itu di balik jendela sangat ingin menjadi orang kaya dan dilayani oleh wanita cantik seperti Nina juga. Dan singkat cerita, beberapa hari pun telah berlalu. Saat Bekti sedang membersihkan lemari di gudang, tak sengaja menemukan sebuah jam dinding tua yang sepertinya sudah tak digunakan lagi. Saat sedang dibersihkan, jam dinding itu tiba-tiba terbuka dan di dalamnya terdapat barang-barang antik yang sepertinya sangat rahasia. Karena penasaran, Bekti pun kemudian membuka sebuah gulungan dan membaca isi di dalam gulungan itu. Saat sudah membaca, akhirnya Bekti pun mengetahui kalau barang-barang yang ada di dalam jam itu adalah alat untuk menghipnotis. Bahkan di dalam gulungan itu juga terdapat tutorial pemakaiannya dan mantra untuk menghipnotis seseorang. Bekti pun sangat bahagia dan terlihat senyum-senyum sendiri dengan apa yang telah ia temukan di gudang tua itu. Kemudian karena tak sabar ingin mencoba, akhirnya Bekti pun langsung menemui Nina untuk mempraktekkan penemuannya itu. Di sana terlihat Nina yang sedang beres-beres meja. Namun ketika selesai, dia pun menghampiri Bekti dan tiba-tiba Bekti pun menyorot Nina dengan laser yang dia bawa sambil membacakan mantra. Seketika Nina pun jadi terdiam dan mematung tanpa ada gerakan sedikit pun. Melihat hal itu, Bekti pun sangat senang karena ilmu hipnotis yang baru ia pelajari ternyata benar-benar bisa digunakan. Bekti pun kemudian memanfaatkan kesempatan ini untuk menjahili Nina. Dia kemudian menyuruh Nina untuk balik badan dan Nina pun seketika menuruti perintah yang diberikan oleh Bekti. Belum puas dengan kejailannya, Bekti pun kemudian mencoba hal yang lebih ekstrim lagi. Dia pun memerintahkan Nina agar membuka roknya. Nah, sekali lagi ternyata Nina langsung menuruti perintah dari Bekti. Merasa ilmu hipnotis ini bisa dimanfaatkan, Bekti pun kemudian memberikan sugesti kepada Nina bahwasanya dia kini adalah seorang bos dan Nina harus menuruti semua perintah yang diberikan dengan sepenuh hati. Nina pun kemudian disadarkan kembali oleh Bekti. Namun di sana terlihat Nina yang sangat bingung dengan kejadian yang saat ini terjadi. Meskipun sudah sadar, ternyata sugesti yang diberikan oleh Bekti sudah masuk di pikiran Nina. Kemudian Bekti pun memerintahkan kepada Nina agar dia membuka semua pakaiannya karena saat ini dia sangat ingin adu mekanik dengannya.
Dan dengan cepat, Nina pun langsung menuruti perintah Bekti karena kini Bekti adalah bosnya yang harus dilayani sepenuh hati. Dan kemudian adegan pun terjadi. Setelah selesai adu mekaniknya, terlihat Bekti yang sangat puas dengan penemuannya itu. Lalu saat bosnya pulang, terlihat Nina yang sedang menyambut tuannya dengan sangat ramah. Saat masuk ke dalam rumah, si bos besar dan tuan mudanya pun ternyata sudah disambut oleh Bekti untuk dihipnotis. Dan akhirnya semua keluarga bosnya termasuk Nina sendiri sudah masuk ke dalam genjutsu milik Bekti. Bekti terlihat sangat senang karena kini dia seakan-akan menjadi orang kaya tanpa harus capek-capek bekerja. Bahkan tak hanya itu, Bekti juga kini bisa menggeprek istri dan anak bosnya juga. Anjir. Aduh, Bekti. Dan akhirnya film pun berakhir. Oke deh mas bro, segitu dulu ya alur film kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton konten ini sampai beres. Ingat, jangan lupa